Pak, Bu, Sulis pengen pulang. Tolong Sulis, Bu. Pak, Sulis nggak mau jadi pocong. Hai guys, kembali lagi bersama gue Kristen Anggraini di ARC Horror Story. Ya, pada kesempatan kali ini aku mau ngelanjutin cerita dari Kak Niskala yang kemarin sempat berhenti di part 1. Sebelum lanjut ke cerita, gue mau ngingetin buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya sebagai bentuk dukungan dari kalian dan agar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya di ARC Horror Story. Nah, guys, di sini aku mau bercerita tapi masih sebagai sudut pandang ibunya si Kidung. Nanti di sini ibunya Kidung itu bakal bercerita penyebab kematian Sulis betul-betul secara detail. Seperti apa ceritanya? Langsung saja kita saksikan dan pastikan jangan nonton sendirian. Pak Rizwan masih bersikap seolah-olah tak terjadi apa-apa dengan anaknya. Sampai suatu ketika, pada saat Pak Rizwan sedang ronda dengan 3 temannya, Pak Rizwan dibuat marah besar oleh celetukan salah satu temannya yang bernama Pak Edi. Pak Edi secara sadar mengatakan bahwa anak gadisnya mirip seperti wanita jalang yang tidak punya sopan santun. Sampai pada akhirnya, Pak Edi memojokkan Pak Rizwan agar Pak Rizwan menjaga anaknya dan mengajarkan kepada anaknya pentingnya menjaga harga diri. Terjadi perdebatan panjang malam itu, sampai warga di sekitar rumahku ramai dibuatnya, karena Pak Rizwan dan Pak Edi sempat baku hantam. Jangan berani menjelek-jelekan anakku. Anakku tidak melakukan hal seperti itu. Anakku cuma kena fitnah dari mulut laknat kalian semua. Pak Rizwan mengamuk malam itu, padahal banyak warga yang menyaksikan mereka. Setelah dipisahkan oleh warga, Pak Rizwan buru-buru pulang ke rumah dan menanyakan kebenaran tentang anaknya. Sulis, bilang sama bapak bahwa kamu tidak melakukan hal yang tersebar di warga sini. Iya pak, Sulis nggak melakukan hal seperti itu. Sumpah pak. Ya sudah, besok kamu harus melakukan sumpah pocong supaya warga di sini percaya dan berhenti merendahkan keluarga kita. Kita sekarang seperti sudah tidak punya harga diri. Kabar tentang Sulis hendak melakukan sumpah pocong tersebar luas hingga sampai ke seluruh desa. Banyak warga yang kontra dengan hal tersebut. Karena tidak main-main, jika berkhianat dengan sumpahnya, bisa terkena batunya. Namun, perkataan Pak Rizwan tidak dapat diganggu-gugat karena perkataan Pak Edi sangat menyakiti hatinya. Hari yang ditentukan pun tiba. Tepatnya, Kamis sore warga berbondong-bondong ke Masjid An-Nur. Masjidnya masih dekat dengan rumahku. Aku dan suamiku turut menyaksikan. Sulis sudah terbaring di Masjid An-Nur dan di badannya dibalutkan kain kafan, serta didandani persis seperti pocong. Di sana Mbah Dukun sudah bersiap untuk melakukan ritual sumpah pocong, serta didampingi oleh Pak Ustadz. Bu Sri sebenarnya ragu dan tidak tega bila anaknya melakukan ritual sumpah pocong. Namun bagaimana lagi, Pak Rizwan yang temperamental itu tidak dapat diganggu lagi kemauannya. Sumpah pocong tersebut diawali oleh ceramah dari Mbah Dukun dan Pak Ustadz. Di situ dijelaskan maksud dari sumpah pocong tersebut untuk meluruskan apa yang sebenarnya terjadi oleh dirinya. Kemudian dilanjutkan, Pak Ustadz membacakan ayat suci Al-Quran. Dan setelah itu Pak Ustadz meletakkan Al-Quran di atas wajah Sulis. Dan setelah itu Pak Ustadz menyuruh Sulis untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Dengan lantang, Sulis mengatakan bahwa dirinya tidak berzina dan melakukan tindak asusila di gubuk tengah sawah.
Dia mengaku bersalah karena berpacaran di tengah sawah dan mengundang kecurigaan warga. Namun dirinya tidak melakukan hal tersebut. Sulis bersumpah jika dia berdusta dengan ucapannya, dia akan meninggal dalam keadaan yang mengenaskan. Dan arwahnya akan mengganggu keluarga serta orang-orang terdekatnya. Dan setelah selesai dengan sumpahnya, warga pun berbisik satu sama lain. Mbah Dukun pun hanya terdiam tanpa satu kata pun. Pak Rizwan dan Bu Sri pun hanya tertunduk lesu, sadar bahwa mereka pun sebenarnya tidak yakin bahwa apa yang diucapkan putrinya adalah sebuah kejujuran. Sumpah pocong pun berlalu, namun warga masih tetap menggibah Sulis. Terlebih terdengar kabar bahwa Sulis hamil. Kabar tersebut dari tetangga Sulis yang rumahnya di samping rumah Sulis. Dia tidak sengaja mendengar percakapan Bu Sri dan Sulis. Katanya, Sulis meminta maaf kepada ibunya yang sebesar-besarnya karena pada waktu itu dia memang berzina dan saat ini dia sedang mengandung. Tetangganya yang mendengar kabar tersebut, rumahnya sangat berdekatan dengan rumah Sulis. Kabar semakin merebak dan menjadi semakin buruk. Sulis pun sampai berhenti bekerja. Pak Rizwan dan Bu Sri pun tak pernah kelihatan lagi batang hidungnya. Rumahnya selalu terlihat sepi, padahal warga tahu bahwa mereka ada di dalam. 3 bulan kemudian, tengah malam, aku terkejut. Ada yang menggedor-gedor pintu rumahku. Aku dan suamiku pun keluar. Ternyata itu adalah Bu Sri. Keadaannya sudah menangis sejadi-jadinya dan meminta pertolongan. Katanya, Sulis sakit keras, badannya lumpuh total, dan hanya terbaring di atas ranjang. Matanya melotot, dan ada borok di sekujur tubuhnya. Padahal perutnya sudah mulai membuncit karena adanya janin di kandungannya. Bu Sri meminta tolong kepada kami untuk mengantarkan Sulis ke rumah sakit, karena pada waktu itu hanya kami yang mempunyai mobil. Akhirnya tanpa pikir panjang, aku dan suamiku mengantarkan Sulis saat itu juga. Sulis terlihat seperti mayat hidup. Matanya terbuka, masih bernafas, namun tidak bisa diajak bicara dan bergerak. Borok di sekujur tubuhnya berbau sangat busuk. Sampai di rumah sakit, Sulis pun langsung ditangani oleh dokter. Hampir 3 jam kami menunggu. Setelah itu kami tahu bahwa Sulis menderita diabetes akut. Hampir di sekujur tubuhnya terluka dan bernanah. Setelah 1 hari dirawat, Sulis pun menghembuskan nafas terakhir. Beruntung kata dokter, janin di perutnya belum bernyawa dan bentuknya pun belum sempurna. Pak Rizwan dan Bu Sri sangat terpukul atas kematian Sulis. Warga yang ramai melayat ke rumahnya justru saling menunjukkan kebengisan mereka. Bahkan tak segan saling berbisik satu sama lain. Dan mereka berkata bahwa ini bukti dari kedustaan sumpah Sulis. Mampus, orang sudah kepergok gitu, ya masih ngelak. Malah berani-beraninya sumpah pocong. Ginilah kena karmanya. Malam harinya, keluarga Sulis pun mengadakan tahlil 7 hari. Tepat di hari keempat kematian Sulis, hidung pun pulang. Sudut pandang ibu selesai. Sekarang aku akan bercerita melalui sudut pandang hidung. Aku mencoba mencerna apa yang ibu ceritakan padaku. Namun rasanya seperti tidak percaya bahwa Sulis seperti itu. Memang pada waktu zaman SMK aku ada perasaan dengannya. Namun perasaan itu pudar ketika aku merantau ke Jakarta. Aku masuk kamarku dan mengotak-atik handphoneku. Aku melihat nomor tak dikenal yang kemarin sempat menelponku. Aku mencoba menelpon nomor tersebut dan ternyata sudah tidak aktif. Aku masih penasaran kenapa dia menelponku dan mengancamku.
Sekarang aku akan bercerita dari sudut pandang Busri. Busri ini adalah ibunya Sulis. Setelah kematian anakku, aku benar-benar seperti kehilangan semangat untuk hidup. Terlebih, Sulis anak sematawayang. Karena setelah beberapa bulan melahirkan Sulis, rahimku diangkat. Dan setelah hari pertama Sulis dimakamkan, aku benar-benar tidak bisa tidur. Aku membayangkan sedang apa anakku di sana. Apakah dia disiksa atau sedang bahagia? Suamiku terlihat sangat stres karena dia yang menyuruh Sulis untuk melakukan sumpah pocong. Dan ternyata Sulis berdusta dengan ucapannya. Salah apa aku mengandungnya? Rasanya saat hamil, aku tak ngidam yang macam-macam. Dari kecil selalu kuajarkan sopan santun. Namun mengapa Sulis jadi seperti itu? Tega berbohong dengan orang tuanya dan melakukan hal tak senonoh. Terkadang muncul rasa amarah dalam benakku. Karena ulah Sulis yang begitu bodoh sudah hampir menghancurkan seluruh hidupku dan suamiku. Namun aku kembali tersadar, walau bagaimanapun dia tetaplah anak yang dulu kukandung, yang kubesarkan dengan penuh cinta dan sangat kusayangi. Namun suara pintu belakang yang diketuk membuyarkan lamunanku dan pikiranku yang berkecamuk. Aku segera membuka pintu belakang dan tidak ada siapa-siapa di sana. Aku kembali ke ruang tengah dan hanya ada suamiku yang sedang terlelap tidur di sofa. Terdengar suara ketukan pintu dari depan. Ketika aku hendak membukanya, suara ketukan pintu tersebut pindah ke pintu belakang. Begitu seterusnya. Lalu aku pindah ke depan jendela yang menghadap ke teras dan halaman depan rumahku. Aku mengintipnya dari celah gorden. Ternyata itu adalah sosok pocong yang sedang melayang-layang dan mengetuk-ketukkan kepalanya di pintu sambil ketawa cekikikan, serta terbang mengitari rumah dan mengetuk pintu belakang. Kakiku terasa lemas dan kaku. Rasanya ingin cepat-cepat berlari membangunkan suamiku. Namun badanku terpaku dan sulit untuk digerakkan. Sampai tiba-tiba sosok itu menyadari bahwa dirinya sedang diintip melalui gorden. Dengan perlahan, dia melayang mendekat ke kaca jendela dan berdiri persis di depan wajahku. Itu adalah Sulis anakku. Wajahnya dipenuhi belatung dan borok yang menjijikan. Ibu, aku pengen pulang, Bu. Ibu, aku tidak punya teman di kuburan. Tolong bukain pintu, Bu. Namun, wajahnya yang tadinya teduh, tiba-tiba berubah menyeringai ke arahku. Matanya merah melotot, dan ada taring di giginya. Aku hanya bisa gelagapan menyaksikan hal tersebut. Ingin berteriak pun tak bisa, hanya bisa bersuara seperti orang mengigau. Tak lama setelah itu aku pingsan. Setelah sadar, aku sudah terbaring di kasur dan suamiku duduk di sampingku. Bu, sudah sadar? Kamu tuh kenapa kok pingsan di ruang tamu? Ini jam berapa, Pak? Aku lama pingsannya. Ini jam 2:30, gak lama, cuma 1 jam. Kenapa kok pingsan? Kayaknya Sulis gak tenang, Pak, di sana. Kita harus gimana ya? Apa perlu minta bantuan Mbah Dukun? Akhirnya, aku dan suamiku pun menemui Mbah Dukun untuk sekedar menanyakan sebetulnya apa mau Sulis. Wah, anakmu tuh kualat, Sri. Terlalu berani. Harusnya kalau memang berbuat, ya berani mengakui. Lah ini kok malah ngelak sampai sumpah pocong segala. Dari awal kan aku sudah bilang ke kamu, Wan. Jangan kamu korbankan anakmu sendiri. Mending kamu rawat itu bayi yang ada di perut Sulis. Aku bertanya kepada beliau, apa yang harus aku lakukan? Mbah Dukun menyarankan untuk memasukkan roh Sulis ke dalam tubuh manusia. Tujuannya
untuk ditanyai apa kemauannya. Setelah itu, Mbah Dukun menyuruhku untuk mengadakan ruatan di rumah, untuk membersihkan rumah dan lingkungan dari hal-hal yang negatif. Malamnya, setelah aku bertemu dengan Mbah Dukun, sosok Sulis masih terus menggangguku dan suamiku. Tepatnya pada malam 7 hari setelah selesai tahlil. Pada saat aku akan mencuci piring di wastafel dapur, di samping wastafel ada rak piring, dan di samping rak piring ada kamar mandi. Ketika aku sedang menyabun seluruh piring dan gelas, tiba-tiba piring dan gelas yang ada di rak berbunyi, seperti ada yang menggoyangkannya. Awalnya masih lirih, lalu aku melihat ke depan. Aku melihat suamiku sedang sibuk membereskan tikar. Lalu tiba-tiba bunyi itu menjadi semakin keras. Aku berhenti sejenak dari mencuci piring dan mulai memperhatikan di samping rak piring, tepatnya di samping pintu kamar mandi. Di sana ada sosok pocong yang sedang menggeliat-geliat dan badannya menyentuh rak piring. Namun beberapa saat kemudian hilang. Aku memilih tak mengabaikannya dan melanjutkan pekerjaanku. Lalu ketika hendak tidur, suamiku bercerita. Ketika tadi membersihkan tikar di ruang tamu, dia melihat pocong di teras. Dia hanya berdiam diri di sana. Pukul 1:30, tiba-tiba lampu kamar kami mati saat kami sedang tertidur lelap. Namun, masih ada pancaran cahaya dari ventilasi jendela kamar. Kebetulan, ventilasi menghadap langsung ke arah lemari. Tak sengaja aku melihat ke atas lemari. Di sana aku melihat Sulis sedang duduk dengan posisi kaki ungkang-ungkang. Pak, lihat itu Pak. Suamiku yang terkejut langsung melihat ke arah jariku menunjuk. Lalu suamiku langsung mengambil senter di meja kecil samping ranjang dan menyorotkannya di atas lemari. Namun saat senter disorotkan, tidak ada apa-apa di sana. Namun ketika senter dimatikan, sosok itu kembali lagi di atas lemari. Terlihat suamiku yang emosi pun segera mendekati lemari, dan sosok itu pun menghilang. Tiba-tiba berpindah di pojok di dekat pintu. Suamiku pun mendekatinya, lalu berpindah lagi di ranjang di samping tempatku duduk. Aku teriak bukan kepalang. Suamiku hendak mendekat, namun tak mampu. Sosok Sulis terbaring di ranjang cukup lama. Aku hanya mampu menutup wajahku dengan kedua tanganku, tanpa berani menoleh ke ranjang. Pak, Bu, Sulis pengen pulang. Tolong Sulis, Bu. Pak, Sulis gak mau jadi pocong. Tak selang beberapa lama sosok itu pun menghilang. Namun di tempat dia berbaring menyeruak bau busuk yang tak terkira. Bahkan terdapat bercak-bercak tanah kecoklatan. Niatku semakin bulat untuk menuruti saran Mbah Dukun. Paginya, Mbah Dukun menyuruh Narti untuk menjadi mediasi memasukkan arwah Sulis ke dalam tubuhnya. Kembali ke sudut pandang Kidung. Akhirnya Kidung pun mengetahui apa penyebab dari kematian Sulis. Setelah ritual dan mediasi dilakukan, beberapa hari kemudian sosok Sulis tidak pernah lagi mengganggu keluarga serta orang-orang terdekatnya. Dan untuk sosok laki-laki yang pernah meneror Kidung pun tidak pernah terungkap identitasnya. Nah guys, jadi seperti itu cerita dari Kak Niskala yang berjudul Sumpah Pocong. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari cerita ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Sekali lagi gue mau ngingetin buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya sebagai bentuk dukungan dari kalian. Dan agar kalian gak ketinggalan episode-episode selanjutnya di ARC Horror Story. Buat kalian yang suka dengan video-video dari gue, silahkan like, share, dan tinggalkan komentar kalian. Gue Kristen Anggreni,